Inilah garis romantika kehidupan. Setiap percintaan tidak selamanya indah. Manis dan pahitnya adalah suratan takdir yang harus dijalani. Di acara ini kita akan mengungkap berbagai permasalahan dalam hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, hasrat yang menggelora, cinta sesaat, atau cinta karena magis. Siapakah yang akan berjodoh malam hari ini? Semua akan kita ungkap hanya di garis tangan. Dan seperti biasa bersama saya bergabung juga para wanita cantik yang kami sebut sebagai para kandidat cinta. Halo semua, apa kabar? Coba mana rambut seksinya, bodinya yang aduhai, pamerin dulu dong, puter-puter. Dan pemirsa, semua pihak yang ikut serta dalam proses syuting ini telah melalui proses tes COVID-19 dan kami semua hasilnya adalah negatif. Itu artinya kami semua layak untuk mengikuti proses syuting pada hari ini. Dan kami juga tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, mengenakan masker, face shield, dan juga tetap menjaga jarak ya. Sekarang saya pengen nanya dulu sama para kandidat cinta nih. Kenapa? Siapa sebenarnya Eci namanya itu Eka? Loh. Siapa sih? Eka, kenapa? Allahu Akbar. Rai mana? Rai. Allahu Akbar. Aduh, bantu Eka. Ini dia dari tadi begini atau gimana? Minta tisu dong. Cet. Cepetan dong, Kenapa? Tisu. Eka. Kertas mantra. Kasih Roy kertas mantranya, Roy. Kertas mantra sama apa lagi, Roy? Kertas mantra boleh. Ini kenapa? Ya Allah. Ini buku. Kak, diajak, Kak. Oke. Ya ampun. Kak, sadar dong. Ini dari tadi dia udah keliangan gini atau gimana? Ada gejala dari tadi? Nggak tahu, ini tiba-tiba banget. Kaget juga kita. Roy, nggak apa-apa nih, Roy. Tadi dia bebek aja. Tiba-tiba dia pegang hidung terus langsung pingsan. Oh. Apa ini, Roy? Eka, bangun bangun, sekarang. Kak. Eka, kamu Kak, udah bangun, ditempelin Kak. kelas mana? Kak. Udah oke. Eka bangun. Eka bangun sekarang. Eka sadar, Kak. Kak, sadar, Kak. Sadar Eka. Eka. Roy, tadi saya sudah bawakan buku Roy yang minta. Baik. Apa? Buat apa itu? Ini saya pegang. Buku, ini buku apa? Itu suci ya. Roy butuh apa? Bolpen. Bolpennya Roy mana? Saya Ayo. minta air suci juga. Bolpen bukan spidol. Cucinya, Kak. Saya minta air suci juga, Kak Citra. Air suci. Kak, iya, Kak, bangun. Ini, Ray. Kak, bangun, Kak. Cepet, Kak. Tolong, Kak. Oke, gimana sekarang? Kak. Kak, Eka. Kak, sayang. Eka, sayang. Kak. Roy, ini apa yang Roy lihat? Ada energi besar yang menyerang Eka di sini. Energi besar. Dan saya sudah menuliskan di sini satu kekuatan yang menurut saya nanti akan saya bongkar di sini. Roy sudah terus di sini. Iya, aku udah. Ini gimana? Saya pegangin dulu atau gimana bukunya? Dipegangin Saya simpen dulu dan simpen dulu. Roy mungkin mau menetralisir di luar, bantu. Betul. Oke. Sebelum saya mengantar mantra Oke. ini, saya minta bantuan untuk kru untuk. Dia belum sadar loh ini. Yuk, kita angkat dulu yuk. Ini belum sadar. Tapi tadi ini aman kan? Enggak, Roy. Jadi mimisannya bukan karena ini bukan hal medis, non medis berarti. Ini non medis, Robi. Oke. Ada Jadi sesuatu gimana? yang tabrak ke Eka. Oh, oke. Saya Roy minta apa lagi sekarang? Kotak. Mana sofa. Bangun ya. Oh iya. Banget ya. Sama kayak gitu ya. Saya minta kotak. Banyak ya. Ini yang buku akan saya taruh dulu di sini. Dan saya akan bersihin Eka di sini. Mau nggak? Saya lanjutkan acara dulu ya. Iya. Ini saya bawa ke dalam dulu. Iya, boleh. Oke, Kak. Aduh, Eka. Eka bangun. panas banget ya kotaknya. Titip dong. Eka. Aku minta meja yang bisa itu, taruh sini aja. Eka. Tadi Roy bilangnya ini belum bisa buka dulu. Yang lain aman? Aman, Kak. Tadi tuh gimana sih kronologisnya kok tiba-tiba bisa jatuh gitu? Dari awal tuh dia udah bilang pusing banget sih, Pak. Pusing, Kepala oke, gua terus? pusing. Terus tapi lu bisa, lu masih tetap mau ikut. Oke. Ya gua nggak apa-apa kok. Masuk ini, pas masuk itu pusing-pusing ngomongnya. Tiba-tiba langsung. Ya di luar enggak. Pas masuk sini kenapa ya? Dia juga udah makan pas masuk tadi, yo Kak. Tapi hasilnya negatif kan ya? Nggak ada apa-apa kan? Negatif. Sorry. Sudah siap semua? Kita lanjut bisa ya? Siap, Rapihin dulu lagi rambutnya, mau ketemu cowok loh ini. Rapihin dulu rambutnya. Ya langsung saja saya panggilkan, ini dia, David. Tuh, kok Apa cewek sih? Wah, panggil David. Panggil David, Mbak. Maaf, yang dipanggil David. Aduh, siapa? sebentar. Oke, sebentar, mohon maaf. Jangan pegang-pegang David.
Mohon maaf. David kali. Mohon maaf Mbak. Nggak bagus ya. Ini Gak bagus. Saya Oke, Mbak. saya lagi sopan banget Halo, sebentar boleh. Mbak baju merah boleh. Aduh. Pak Devi, ngapain sih? Kenapa ini? Maksudnya ini siapa? Ini oke, ini David betul. Ini kalau dipanggilnya kak, ini siapanya? Sini dulu. Ini sebenarnya kakak-kakak saya, Mas. Kakaknya Iya. David. Kamu nih ya, aduh, ngerasa dia rempong. Kakak tuh ngapain sih? Diam ya. Setiap kakak, Diam kamu ya. Kak, kakak tuh ngapain sih? Setiap aku ada acara, selalu ngerusuin aku. Tahu adanya Maaf, mencari kena. jodoh juga. Kakak tuh sayang sama kamu. Sayang dari mana kalau kayak gini? Dengar dulu nih, lihat Tadi udah gagal itunya. Dialognya. Masa? Kak, Kayaknya nggak bisa masak ya cewek ini ya. Mau dimasakin apa, Mbak? Kak, aku bisa cari pembantu buat mereka. Tunggu dulu. Salah, kita tuh sayang sama kamu. Kasihan ya nyari pembantu ini. Permisi. Yang punya acara di sini ya sama Roy Kiyoshi. Ya, coba ini kenapa rusuh-rusuh ini kenapa? Ini berdua ini coba Mas David jelasin berdua ini siapa kamu? Tadi saya dengar kamu manggilnya Kak. Iya. Ini kakak kamu. Ini namanya kakak siapa yang pakai baju Yang ini biru Kak Dina. Kak Dina. Yang itu Kak Devi. Oke, kenapa tadi ini berdua tujuannya apa? Kamu Aku suruh? nggak tahu, Mas. Maaf ya Kak Robi, Iya. saya tuh pengen yang perfect buat adik saya gitu loh, Ma. Pengen yang Oke. terbaik buat adik saya. Yang bisa masak, Bisa masak. bisa ngurus rumah tangga, bisa ngurus suaminya gitu. Bisa Nyari ngurus istri oh, apa nyari suaminya. pembantu? Ngurus suami berarti ini udah nyari buat pernikahan ya, buat jenjang yang serius ya, bukan buat Iya. pacaran. Kak, buat Kak, main-main. Kak, ini kan buat masa depan aku, kenapa kakak yang ngatur? Gitu ya. Gak bisa gitu, Kak. Kak Robi, Yaudah. dia tuh kalau nyari tuh salah mulu. Emang kemarinan yang dicari seperti apa yang Udah 2 didapetin? kali. Terus? Nggak bisa. Nggak bener Dia tuh dia. nggak bisa ngurus dia lah. Pokoknya, Oke. gimana ya? Ya kan, Dompet dia tuh kakak habis. emang nggak sama pacar kakak? Waduh. Oke, sebentar. Kalian sebagai kakak, karena saya juga punya kakak perempuan, saya berikan hak prerogatif itu untuk memberikan pilihan yang terbaik. Tapi saya pengen tahu dulu kalau dari Kak Dina, emang yang mau dicariin sama David selain yang nggak matre itu yang gimana? Ya pokoknya bisa ngurus rumah tangga. Nyari apa sih sebenarnya? Gampang. Bisa masak. Lu ya, Yang- bikin cutek aja yang nggak usah kayak begitu. Oh, jadi yang bisa apa masak, Iya dong, cuci pasti. gitu. David sudah punya rumah sendiri apa belum? Diam ya, diam Sudah. ya. Sudah. David sudah punya rumah sendiri. Oh. Tapi kakak-kakak ini tinggal di rumah mama atau di rumah David? Di rumah David. Wah, bahaya. Bahaya. Loh, David, saya mau nanya sama kakak-kakak. Kemarinan katanya kalau gagal tuh kebanyakan yang matre, gagal. Iya. Apalagi yang bikin gagal nih dalam berhubungan kalau David nih? Coba Kak Dina atau kakaknya deh. Kak Devi. Diam ya. Diam. Ya, ya, Fit, ya. Campur tangan kakak ya. Campur tangan semua, Kak, Mas. Dan biasanya yang kalau nyuruh putus tuh kakak atau memang dari kamu sendiri sih yang pengen putus? Keseringan kakak saya. Aneh banget ya. David, boleh tahu kamu masih muda sudah punya rumah sendiri, kerjanya apa? Saya kerja di bank swasta. Mana adik gua? Yaudah, Perfect kan? sebentar dulu. Udah mapan lagi. Iya, tapi lu nyari itu. Saya susah nih komunikasi sama David. Mas, Kayak bisa disuruh pulang nggak sih, Mas? Ya kan kakak kamu sendiri, kenapa nyara saya? Ya udah, Kakak. Udah. Kakak pulang. Udah pulang. Atau gini deh, Kak Dina sama Kak Devi di sini aja, sebelah saya aja sini. Ini tempat Ya. jodoh. Ini kayak, saya tuh kayak lagi ngeliat mereka tuh kayak nyari gitu. Maunya Iya, begini. benar. Itu urusan kita berdua laki-laki saja. Ya, betul. Fit, kalau tipe wanita yang kamu suka tuh seperti apa bro? Ini agak Kalau saya pertama sih ngelihat dari mukanya sih, Mas. Oke. Sama bibirnya sih itu paling penting. Wih, coba mana bibir seksinya pamer. Wow. Monyong ya. Ada tuh. Tuh, Mas. Sekarang gini, David kalau pengen mengetahui bibirnya itu, caranya gimana nih? Gimana Ngetesnya ya? biasanya gimana bro? Pakai kertas kali ya, Mas ya? Kertas. Oh. Ada kertas, Mas. Oke. Oke, kita mulai dari barisan yang di bawah dulu ya. Mungkin saya minta Lia dulu, oke? Boleh, Mas. Lia, silakan turun Lia. Ini saya buat, saya tulis nama dulu ya. Dia nyampe nggak di atas nih? Lia, set.
Silakan kecupkan bibirnya di sini. Buka face shield-nya. Lah, no problem. Oke, lihat, thank you. Silakan kembali. Ririn, langsung Rin. Ririn. Coba. Ya ampun, ya ampun. Wow. Oke, nice. Ernie. David. David, aku nyiumnya di sini apa di langsung di kamu? Di situ dong. Wow. Lebar banget. Lebay banget. Sekarang Tante Eva. Itu tantangan presiden. Targetan. Tuh, lihat tuh. Cocok. Mary. Ini Mer. Apalagi ini. Coba. Cungkring. Gak ada bagus-bagus. Mary, ayo Mary. Ciumnya malu-malu ya. Vika, sini Vika. Juga bingung kenapa sih nyari yang bibirnya bagaimana sih yang dicari sama David. Berisik banget ah. David. Oi, Kamu mau lihat cara boleh. ganjen banget. Berisik ah. Aduh, paling mantep ya mas. Paling mantap. Iya kayaknya. Nanti kita save ya namanya ya. Angel, sini Angel. Angel. Di box kamu. Buka dulu face shield-nya saya. Tadi di make upin nggak Pak? Oke, tipis ya. Gak apa-apa. Ci, sini Ci. Aku nih. Silakan Ci. Tadi belum dibuka. Buka dulu. Aduh mas, yang kilo mas kayaknya. Aduh. Wow. Nggak bener itu mas. Gila sih. Kak berisik ah. Oke, terakhir. Tadi bajunya Tasya. Ah berisik. Sekalian aja nggak usah baju. Sirik. Apaan sih? Sirik. Tahu makanya. Jangan terlalu buka bibirnya. Oh, malu-malu ya Jimmy ya Tasya ya. Oke, thank you kandidat cinta. Ini adalah bibir-bibir yang akan David lihat. David suka yang mana David? Coba lihat. Lia, Ririn, Ernie, Eva, Mary, Vika, Angel, Eci, Tasya. Nih, kamu contreng aja. Contreng. Yang kamu suka. Berapa? Saya minta 3 lah, 3. Saya kasih kamu 3. Kayaknya Vika, Wes, Vika, Ririn, sama Ernie. Oh, Eci enggak. Ih, Ci. Gue di paling hot loh di sini. Ya iyalah, lu banyak nyor. Mama lo diem deh. Kakak. Apaan sih enggak? Bikin malu aja. Jangan aja lo. Mas bisa disuruh pulang nggak sih mas? Ya, Saya kan risih mas. kakak kamu Enggak. kalau emang kamu risih suruh Oh pulang nggak lah. bisa dong, kamu suruh aku pulang. Taksi online. Nggak bisa. Nggak, kamu tuh tega ya sama kakak. Ya tapi kan nggak apa-apa dulu, biarkan dulu adiknya yang memilih. Ya, Kan saya dia mau pengen lihat dari dah. yang bibir. Ayo turun, Ririn, Ernie, Vika, turun. Nah, Jawab aja. Ernie, Vika, Ririn, selamat ya, selamat. Oke. Yakin kau bilang kayak begini nih? Lihat kenapa? Aduh. Gak usah. Kak, udah kenapa jangan bikin malu? Rambutnya Wow. Ulangan mulutnya gimana? Udah. Mas. Gak usah banget, kamu fit cari. Kak, Ini kan pilihannya David, Kak. Yang nikah kan mau David, bukan kalian berdua. Kalian tuh ya belum jadi adik ipar gua aja lu melebihkan mulut lu. Gue masih kurang ajar kalau kakaknya tuh kayak gini. Bodoh amat. Gua jadi apa aja udah ngatur. Wajar dong. Bukannya ngatur. Ini kan anak gua gitu kan. Ya udah ganteng, udah mapan. Masa mau milih kaliannya kayak gini? Enggak banget. Emang kayak apa? Emang kayak apa mereka? Ujung-ujungnya kalau nikah tuh ngapain, Kak? Mohon maaf. Ya, ujung-ujungnya. Lu demen ya? Lu tuh ya, lu
Sekarang saya mau tanya sama kamu, ini pertanyaan saya terakhir ya. Saya nggak ngerti ya, di rumah tuh kehidupan kalian kayak apa sih bertiga? Di rumah tuh kehidupan kalian kayak apa sih bertiga? Kalau di rumah saya cuek, Mas. Baik-baik saja kita. Baik-baik aja. Iya, baik-baik aja cuek, cuma jarang ngomong. Setiap ada perempuan mau main ke rumah pasti Nah, barbar mereka. baru barbar Ya mereka. gimana adanya Hal juga jodoh. hal Kalau terparah jodoh, yang kakak-kakakmu pernah lakukan terhadap perempuan apa? Waktu itu saya lagi sama pacar saya, Terus? baru sampai rumah saya, kakak saya udah di depan pintu. Apa yang mereka lakukan? Ditimpuk pakai galon, Mas. Galonnya ada isi. Galonnya. Ada isinya masih ada isi. sedikit. Berat dong. Sakit jiwa. Aduh Kak Robi, saya pengalaman ya. Adik gue tuh pernah stres gara-gara cewek, tau nggak? Asal lu tahu ya, dia tuh selalu gara-gara didikan lu aja. Stres gara-gara punya kakak Ya udah gini ya. Ini kan saya masih harus ada jalan pintas untuk menemukan jodoh nih. Kalau kakak nggak bisa bantu, saya yang bantuin nih sekarang. Fit, langsung aja deh kasih tantangan kayak atau pertanyaan. Kamu mau kasih tantangan apa pertanyaan nih? Tantangan kayaknya, Mas. Apa tantangan? Saya suka banget kue sus. Kamu udah nyiapin sendiri? Udah sih, tadi bawa. Oke. Bawa. Ini mah favorit aku. Seneng. Ini belinya di Majestic ya? Aduh, enak banget. Oh. Lapar ya? Ini saya pastikan sudah steril ya teman-teman ya. Jadi ini apa yang akan David minta dari mereka bertiga terhadap kue sus ini? Dipegang, cara pegangnya, cara makan, sama cara gigit. Oh, berarti biasanya beda orang, beda caranya ya. Iya. Yang paling seksi yang kamu akan nilai? Iya. Oke. Mau barengan atau satu-satu nih David? Satu-satu aja deh, Mas. Satu-satu aja, oke. Kamu pengen mulai dari Ernie? Iya, dari Ernie buka face shieldnya. Standby kan tisu boleh teman-teman? Ernie yang seksoy. Aku punya cara tersendiri kalau Ih. makan sus. Wow. Ya, aku tuh sukanya tuh. Geli gua. Ya tuh, Gang. Jadi aku sedot dulu gitu. Wow. Kegatelan ini mah jelas-jelas ya. Baru deh aku makan. Taruh. Oh geli. Kayak itu bisa. Biasa aja gitu. Lu denger sama temen lo no, belakang lo, lihat. Masa Udah. cara cara makan Gimana ya, Mas ya? Kenapa? Nggak tahu nih, saya parah. tiba-tiba lemes saya dengkul. Oh, lemas dengkulnya ya? Kayak serasa disedot. Vika sekat. Vika lebih seksoy dari Ernie ya. Muat lu. Oh my god. Wow. Wow. Geli deh. Boleh jongkok nggak, Mas? Boleh. Boleh jongkok, ya saya jongkok Muat. ke dia, Mas. Gede banget mulutnya. Kedua. Kenapa jongkok lemas? Makin lemas, Mas. Makin lemas. Masuk. Oh my god. Langsung dijilat-jilat dulu. Keluar. Lu kebiasaan, biasa banget. Biasa. Apaan sih, Kak? Berisik, Kak. Wow. Siapin minum yuk. Ririn. Next is you. Hands please. Oke. Silakan. Ririn lebih seksi dari Vika. Kalau bisa dua-duanya langsung masukin ke mulut. Sama piring-piringnya. Terus, dipencet dulu. Dijilat dulu. Terus, jilat. Cara makanannya begitu, gimana mau ngurus rumah tangga? Berisik, Kak. Kamu berisik, Kak. Oke. Nggak cocok. Enak, Rin? Diam kamu. Enak. Puas? Gimana, Fit? Kamu pernah melihat atau pernah ketemu sama cewek-cewek seksi mereka Belum. ini baru sekali? Baru sekali. Ya udah, coba kalau misalkan dari kakak-kakaknya penilaiannya gimana tentang mereka bertiga? Kalau saya pikir nih ya Kak Robi, ini kayaknya nggak pantas buat adik saya. Udah kayak semua. Terus lihat tuh, pantas kayak gimana? Yang ono udah kayak, aduh. Apa? Tapi sebentar, ini udah kakak, ini kan masih ada sisa 3 nih ya, saya mau 1. Coba dong ngeliat kakaknya Coba, makan itu. ini Boleh nggak, Ri, ya? saya udah semprot tadi ya. Bekas sekali. Ini 1 buat Kak Devi. Ini Kak Devi nih. Sini Kak Devi, sini. Nah, lihat makan Nih. coba. Devi, Ya, sama aku Dina, aja, kan, dua-duanya. Ayo, ini buat aku. Ih, so cantik banget orangnya lewat sana juga. Ayo sini. Pengen tahu emang kalau cara makan kue sus yang normal tuh kayak apa sih? Ngeliatin. Coba dong, makannya jangan nafsu makannya. Boleh ketawa kali ya. Coba. Ih. Ih. Ih.
Udah. Udah. Ya. Sekarang kamu coba Kak Devi. Iya, lihat ya, makan nih. Coba kalau Kak Devi makannya gimana? Yang normal. Namanya Pengen normal aja tahu. ya. Yang normal. Ih, biasa aja so cantik. So cantik. Ya, aduh. So cantik. Dah, sini. Biasa makannya jengkol. Sini. Ayo. Balik lagi. Makan jengkolnya belagu. Dibawa keluar makanannya. Jengkol dikasih kue sos. Ayo, Fit. Ini ada Erni, Jangan Vika, lupa gua sama Ririn. jengkol. Silakan. Chef, dikeluarkan makanannya. David, saya persilakan pilih 2, eliminasi 1 antara Erni, Vika, atau Ririn. Kamu pengen yang mana yang untuk bertahan selanjutnya? Bingung mas kalau disuruh ini mas. Pilih Vika siapa? sama Ririn kayaknya mas. Wah, siapa? Vika sama Ririn. Cakep, saya setuju sama kamu. Mohon maaf Erni, bukannya Kak Ruby gak suka sama Erni, tapi mereka lebih cocok. Silakan Erni, kembali. Oke, Vika sama Ririn. Kamu kan nyarinya istri nih. Ini masih piyik-piyik loh, wajahnya masih muda-muda semua. Is that okay? Dia kan sama kayak saya mas. Kamu usia kamu berapa? 28. 28 sih udah usia sebetulnya ya. Kak Robi, di sini ada Kak Troy Kiyoshi kan? Ada. Ini saya minta dua nih, dilihat nih, lihat. Ini kayaknya ada apa sih? Kayak punya jimat lo. Kayaknya lo dia punya. Saya pegang. Gak usah pegang-pegang. Saya pengen deh, pengen dilihat. Saya pengen terbaik buat adik saya dong, ya kan? Oh, jadi diterawang sama Ya lo. aja. Tapi ada kan Kak Robi? Ada Roy, ada. Ada Roy itu 15 menit 40 juta. Ada duit ya? Makan tau, makan. Sono cari sono. Bayarin sih Kak. Masa aku lagi yang ngeluarin duit. Yaudah, yuk. Roy, ada yang minta bantuan. Boleh siapkan Roy. Dede masuk yuk. Halo Robi. Nah ini Roy, ayo mau nanya apa? Silakan. Roy, Jadi, ya. silakan Roy. Ngobrol Siap. sama itu ada Kak Devi sama Kak Dina namanya Roy. Aduh dari tadi saya juga perhatian auranya gelap. Nah sekarang saya udah bawa Gelap? garam suci Nepal. Dan ya saya pengen banget untuk menaburkan ini ke mereka semuanya nih. Oke, silakan Roy. Roy Baik. butuh apa? Lampu diredupkan kah? Aku Atau- dudukkan supaya energi saya bisa berkumpul. Ya. Keramas lo abis ini lo. Oh my god. Salon lo. Cakep. Emang enak lo tuh, gue belum dipilih. Nggak dipilih. Kok saya ikutan mas? Roy. Itu, udah Mas Robi, mulut lo apa? Tunggu deh. Kok- Kenapa dia ngomong kamu? Mulut lo makin keriting. Sebentar, Tunggu sebentar. Kak Dina kedinginan? Enggak apa-apa, Kak Robi. Enggak apa-apa. Kamu kedinginan? Ini bukan salju loh. Ayo. Itu kenapa? Mulut lo makin keriting. Diam, Sebentar, tahu lo. Vika sebentar. sama sayang, berdua dulu, Vika Ini sama ada gejala-gejala supranatural nih Robi. Enggak kok, Kak Roy. Kakak kedinginan, mau jaket saya? Enggak kok, Kak Roy. Ayo Enggak kenapa apa-apa, kamu saya. komat kamit? Enggak Oh, apa-apa. ini ada tanda yang nggak bener nih. Saya minta kursi. Enggak apa-apa kok, Kak Roy. Kamu ada sesuatu yang disembunyiin. Saya nggak. Gue kayak ngerasa ketakutan gitu ya kakaknya. Redupkan lampunya teman-teman. Panik. Kenapa kak? Ih, bibirnya komat kami. Dia komat Ini kedinginan ya Roy? Kakak kenapa? Tuh, lihat deh bibirnya. Pasti ada yang nggak beres. Ya kan? Iya, itu Nah, juga bikin ketakutan gitu dia. Robi, Bibir lo jangan- makin keriting. Jangan Tolong dia dilihat, itu bibir lo makin memakai keriting. sesuatu gaib. Bisa jadi tuh. Lihat aja mulutnya. Silakan duduk di sini, Kadina. Saya curiga dia memakai sesuatu yang gaib di sini. Masa sih Roy? Ya, Apa itu? dari tadi yang dominan nih Kadina terus ya. Maksudnya memakai sesuatu yang gaib itu gimana? Giliran ada Kak Roy kok kayak kelihatan ketakutan gitu ya. Berarti dia dengan minta-minta dipanggilin Roy kalau memang ada sesuatu bumerang dong buat dia. Bumerang banget sebenarnya Robi. Bisa begitu bumerang. Komat kamit, Kak. Tadi ngomel-ngomel, sekarang komat kamit. Aduh, itu bibirnya makin keriting itu kenapa? Kadina ada ngerasain sesuatu nggak sekarang? Tadi Ririn dituduh apa tadi sama dia? Saya minta buku suci saya. Ini apa Roy yang tertulis Roy? Nih, saya akan membacakan satu tulisan yang tadi saya tulis. Saya suka di tubuh ini, lezat sekali rasanya. Saya ini dari dimensi lain yang akan mengajak orang ini. Hah? Maksudnya tanpa diketahui sama si kakaknya? Saya akan memukul bagian tubuh yang Kadina sepertinya. Ih, Kak Roy lihat deh, kayak ada pergerakan gitu. Lihat deh, Kayak ada pemberontakan gitu deh. boleh belakangnya. diredupkan sedikit lampunya. Aduh, kok takut ya? Ini habis ini mau diapain? Kan. Kak, Rajalnya Tuh, keluar jangan di tuh. situ dulu. Bener kan? Ada sesuatu di dalam Dina.
Kami. Saya minta wadah untuk dibakar bukunya. Apaan sih? Ayo boleh, ayo cepet yuk. Roy pengen bakar buku. Aduh, kena semua ini. Oke, Roy butuh pematik juga pasti. Iya, saya butuh pematik. Saya harus bakar buku ini. Oke, silakan. Kak, Kak. Ngeri atuh ih. Jangan Fit, jangan. Udah nggak usah jadi ada ipar deh, nggak jadi. Ini kenapa sih Roy? Berarti ada sesuatu yang memang mendiami tubuhnya Kadina ini Roy. Pantes ya dari tadi si Kadinanya yang banyak rewel, ya nggak sih? Dan tanpa dia sadari kalau ada sesuatu di dalam diri dia gitu mendiami Roy. Betul sekali, Robi. Di wadahnya dia. Wow. Ayo. Astagfirullahaladzim. Amin lagi. Biarkan dia keluar. Ayo kain hitam dong. Kain hitam. Ayo kain hitam yuk. Ayo buruan kain hitam. Ayo kain hitam. Ih. Makanya kayak gitu. Oh my god. Ternyata kena api. Takut. Takut banget ya kayak gitu. Dit, aduh. Roy, ini gimana? Saya harus mengobati dia medis. Ya, gimana jadi apa harus dilakukan? Apa ini? Apa? Selanjutnya apa? Jangan dia mati kesakit lagi. Selanjutnya apa Roy? Selanjutnya apa? Ini reaksi apa ini maksudnya? Jadi gimana sih Roy? Dia Jadi pakai ilmu sebenarnya si hitam. Kadina ini pernah diserang sama seseorang dengan ilmu hitam. Jadi ini kayak kutukan anak tengah gitu. Dan terus menghantui juga di sini sampai namanya kalau ada orang yang deket atau apa bisa mencelakakan juga. Berarti dia nggak tahu sama sekali dong kalau ada sesuatu di tubuh dia? Sebenarnya nggak tahu. Oh, berarti tadi itu yang bereaksi ketika Roy tadi kasih garam itu bukan diri dia sendiri? Iya, Dari dalam diri dia ada, itu? kepribadian yang dikuasai oleh sesuatu gaib itu. Ini dikirim atau gimana sih Mas? Dan sebenarnya saya tekankan sekali lagi ya David, roh jahat ini coba melindungi orang-orang yang dia sayangi. Sebenarnya kayak kutukan sih. Jadi makanya ke David itu kayak over posesif. Seperti itu, Robi. Melindungi termasuk misalnya orang yang mau deket sama David nih. Ntar dia akan posesifin gitu. Ini tuh ada kaitannya sama tadi si Eka itu. Hah? Eka yang tadi mimisan? Oh. Ya, Eka yang tadi mimisan. Terus? Nah, karena misalnya dia tuh nggak suka roh jahat itu terhadap Eka. Mungkin Ekanya adalah matre atau apa, sesuatu yang seperti itu. Oh. Jadi dia menyerang semuanya. Jadi itulah sifat melindungi tadi dan makanya langsung nyerang si Eka tadi. Betul. Kayak over possessive gitu roh jahatnya. Terus gimana nih? Perjodohan belum selesai antara Fikaririn sama David. Ya, dibawa dulu deh, keluar deh. Lucu ya, kenapa hanya satu anak doang yang dikutuk ya? Kenapa nggak tiga-tiganya? Saya Memang itu sering terjadi kalau Kenapa Kak Roy? sama sikap aja. Oke. Hanya sama anak aku aja. Tapi sama kalian enggak? Enggak. Tapi emang sering terjadi kayak gini dia? Sering banget terjadi. Kayak Kok nggak keras pernah banget. tahu sih Kak? Awalnya saya nggak tahu, nggak paham gitu. Kirain dia sakit apa gitu. Oke. Dan jadi baru ini yang reaksinya begini ekstrim ya? Iya, ekstrim banget. Baru sekarang ini. Oke. Udah berapa lama ini kayak gini? Udah lumayan lama. Siapa sih kira-kira yang dendam sama kalian? Saya penasaran loh ini. Orang tahu karena kan ada dendam sama keluarga gitu. Oke. Ada yang dendam sama keluarga kita apa gimana? Iya, Ya, David kesibukan nyari cewek jadi nggak tahu apa-apa nih. udah tahu. Lu Saya baru pertama kali ngeliat Sibuknya saya kayak gini Mas. masa kamu tinggal serumah nggak tahu sama Gak sekali? pernah ngeliat saya kayak gitu, gak pernah. Berarti kamu kurang perhatian sama kakak-kakak kamu. Kurang perhatian Kamu sama pikirin deh, kakak-kakak. kakak-kakak kamu seposesifnya mereka walaupun mereka tadi ekstrim kayak gitu, tapi itu demi menunjukkan cintanya mereka ke kamu loh. Bener, Tapi Robi. caranya Sedangkan kamu salah. nggak peduli. Tapi caranya salah Mas. Ya lebih minimal mereka lebih baik daripada kamu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang kakak-kakak kamu, parah sih. Mereka Adik juga nggak tahu macam. tentang aku kan. Lah, ya mereka tahu tentang kamu, apa yang terbaik buat kamu mereka cariin di sini. Benar sih. Gitu. Kamu sama sekali nggak Memangnya tahu mereka apa-apa tentang terbaik? kamu.
This is insane. Lu tuh adek ya? Iya. Lu ngomongin kakak lo, bukan kakak yang terbaik. Oke, Vika, Ririn, saya sih nggak tahu ya. Saya berharap ini nggak menjadi jodoh kalian sih tadi itu. Wah, jelas saya juga sih. Karena saya nggak kebayang kalau kalian di rumah tinggal bareng sama dia. Masih biru-biru kan? Enggak banget. Bunuh diri. Itu bunuh diri. Ya? Jangan. So it's okay kalau nggak berjodoh? It's okay, it's a gift. It's a gift. Yaudah, jadi Tuhan bukainnya sekarang kan? Tuhan ya? sayang sama kita Udah, kalau kita kakaknya sama begitu, belum lagi keluarganya dapat kutukan. Siapa tahu kutukannya dipindahin ke kalian, kita nggak tahu. Alright, so jangan sampai ya. Ririn sama Vika, ya semoga nanti yang kedua bisa jadi jodoh kalian ya. Oke, kita kembali setelah yang satu ini. Roy sama saya akan kembali tetap di garis tangan. Jangan kemana. Dan tampaknya memang belum keberuntungan buat para kandidat cinta saya. Kenapa? Karena kali ini yang datang bersama dengan pacarnya. Gimana sih Bang? Kan ada pacarnya. Kan mau nyari cewek. Masih ada pacar, Kak. Tapi kan kita nggak tahu sebelum janur kuning melengkung, sebelum bendera kuning berkibar kan, masih bisa jadi kemungkinan kalian menjadi pacarnya. Doain aja mereka putus malam ini ya. Kita jadi Doanya nggak baik nih. Langsung saya undang Deki dan Laras. Silakan. Kalian males ya ngeliatnya ya? males lu ada pacarnya Bang. Ih, Males banget ya. bodyguardnya nggak mau kehilangan. Bawa itu tuh baju. Ini mbaknya emang nggak bisa senyum atau bete? Ada apa sih datang-datang kok? Nggak tahu Mas Robi, tanya aja sama Dekinya langsung. Ih, nggak jelas. Cowoknya tuh mau nyari cewek, kenapa lo ikut-ikutan, Kale? Lo nggak tahu ya kita sebenarnya kayak apa ya? Waduh. Ya, apa? Kenapa ngotot? Sudah. Tahu lu. Udah berapa tahun sih ini berhubungan pacarannya? Oke, Mas Robi, sebenarnya Laras itu mantan. Oh udah man. Alhamdulillah. Yaudah. Tapi kalau dia mantan udah siap. Mantan. Kata Kak Robi kan ada kesempatan. Tenang aja. Mantan Mbak Laras. Gini loh Mas Robi, Mantan, weh. gue sama Deki itu pacaran udah 5 tahun ya. Terus? Tapi gue gak dikasih kepastian. Sekarang Mas Robi pikir, gue 5 tahun loh pacaran sama Deki. Dia gak mau nikah sama gue. Gue cuma mau punya anak dari Deki. Waduh. Yang kekurangan dong. Jemuran kali ya diganti. Terus dia malah ikut acara apaan coba begini? Ya, enggak. Ya lo ngapain ikut ke Lo diam ya. Oke, Mbak Laras. Mbak Laras, Dasar nggak jelas. 5 tahun memang bukan waktu yang pendek, panjang sekali. Saya tahu perempuan itu kan dikejar waktu. Saya tahu sekali masa kesuburan perempuan juga ada batasnya ya. Tapi saya juga pengen dengar versinya Mas Deki nih. Mas Deki emang tidak percaya sama marriage, pernikahan, atau memang senangnya maaf cuman ya satu atap tapi nggak ada status atau bagaimana? Sukanya gimana? Sebenarnya gini Mas Robi. Laras sama gua pacaran, kita udah buat perjanjian dari awal, dan kita udah janji kita nggak bakalan menikah. Tapi 5 tahun loh Mas Robi. Kita berhubungan tuh 5 tahun ya. Juga mauan. Dengerin dong. Lo juga mengerti ya. Dan si Laras tahu konsekuensi dari perjanjian kita itu apa. Tunggu dulu sebentar. Kok pacaran perjanjiannya nggak akan nikah? Berarti maaf. Iya, makanya coba Mas Robi pikir deh. Kita 5 tahun berhubungan dan gak mungkin dong kita nggak ngapa-ngapain. Lo mikir dong jadi cowok. Nih, semenjak dia kecelakaan, dia orangnya jadi suka marah gini, sinis. Gak usah ya lo bawa-bawa itu ya. Dia udah pernah kecelakaan nih, si Lo Laras. diem, lo pada diem. Lo bisa diem kan? Udah gila ya, tapi udah kena. Kecelakaan apa Mas Udah Deki? gila kayak, isi kayaknya gila. Dulu si Laras tuh pernah kecelakaan, tabrakan. Tabrak. Dan semenjak dari itu, dia di rumah sakit, sampai keluar dari rumah sakit, dia udah mulai ngejelas. Orangnya udah ngejelas. Gak jelas apa. Sinis, suka marah-marah. Gimana cowok betah coba? Oke, sebentar. Mas Robi, gue gak mungkin marah-marah gak ada sebab dong. Paham. Ini tahun keberapa pacaran kecelakaan ini terjadi? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti 3 tahun ke belakang itu nggak ada masalah. Perjanjian tetap perjanjian. Perjanjian tetap perjanjian. Oke, Mas dengan Robi, kumpul gue Mas marah Bro. itu karena dia tuh sikapnya berubah sama gue. Berubah gimana sih Mbak Laras? Dia berubah, dia tuh mulai dingin sama gue. Dan dia juga gampang marah-marah sama gue. Ya semua cowok kalau dipaksa-paksa nikah. Ya itu dia udah gak mau sama lu kali. Seharusnya lu sadar. Lo
Mas jangan berharap dia bakalan dipilih sama Deki ya. Wow. Mbak Laras. Tapi Mbak Laras sendiri merasakan ada perubahan nggak di diri Mbak Laras yang dinilai oleh Deki tersebut? Enggak. Dia nggak sadar. Nggak sadar. Enggak. 5 tahun bukan waktu yang pendek, pasti sudah ada keterlibatan pihak keluarga, ada 2 keluarga. Makanya, Mas. Ya gimana obrolan dari keluarga gimana? Coba saya pengen dengar. Setiap kali Deki gue ajak ketemu sama keluarga gue tuh dia nggak pernah mau. Nggak pernah mau? Nggak pernah mau dengan alasan dia nggak percaya sama pernikahan. Terus gue 5 tahun itu berjalan buat apa, Mas? Ada yang lain kali, Deki. Bukan, karena dia otaknya udah gesrek kayak. Gak apa-apa, Dek. Dia nggak mau. Deki, bro, Ngapain di Ya. sini sih? selingkuh itu memang satu kesalahan. Ya. Berbohong terus-terusan itu kesalahan yang berkali lipat. Lebih baik kalau memang lo ada selingkuh, ngomong aja sekarang selesai, terus lo tinggal pilih salah satu di antara kandidat cinta saya, kan gampang. Ya sebenarnya begini, salah satu apa yang membuat gue nggak betah sama dia itu, dia itu suka nuntutin gue soal sampai ke kantor gitu. Lo punya bukti apa? Lo punya bukti apa gue nguntitin lo? Oh, Gue pernah ngeliat dia ngikutin gue sampai ke kantor gue. ikutin terus. Ya gimana mau betah coba cowok? Lo pikir gue nggak tahu ya kelakuan lo di belakang gue tuh, lo pikir gue nggak tahu? Lo selingkuh kan sama teman kantor lo? Waduh. Tunggu. Mbak Laras, ada bukti kalau Mas Deki ini selingkuh sama temen Karena nggak kantornya? mungkin dong Mas Robi gue nguntitin nggak dapat hasil apa-apa. Ya apa buktinya, kasih dong, kasihan loh kalau dia berupa fitnah. Gue tahu Mas dia tuh ada something sama teman kantornya. Namanya. Ya pokoknya gue tahu ada Namanya. lo deket sama perempuan. Cukup. Kan? Justru gue yang tahu kalau lo itu main sama sahabat gue sendiri. Gue tahu. Lo mau gue panggilin? Bersamanya berdua. Udah lo nggak usah kamu kayak lo tuh nggak bakalan dipilih sama Deki tau gak? Lo mau gue panggilin? Gue panggilin sahabat gue, mau? Siapa? Sahabatnya Deki sendiri dia ajak. Seru nih dipanggilin. Panggil kak. Coba dipanggil aja. Panggil. Panggilin aja. Bener, Mbak. Gue panggil. Gak Oh, mungkin ada dong main Mas sama Robi, sahabatnya gue sendiri. 5 tahun lo gue berjalan, gue berhubungan sama Deki, gak mungkin dong gue selingkuh. Mata buaya, air mata buaya. Gak usah so Saya mau nangis ikut ya. sini aja, saya penasaran. Siapa sih mau dipanggil Deki? Dari Roy ngapain di sini? Loh, sini lo. Apaan? Sini. Lu harus ngebuktiin sama si Laras. Bener ya, lo gak akan pernah dipilih Ayo, sama Deki. ikut. Kata siapa? Sahabatnya. Iya, ini sahabat gue. Siapa namanya ini? Ini namanya Kemal. Yang gak Kemal, dipilih tuh. Kemal, coba. Lo kan temen doang. Coba. Laras kenal. Aku ya masih ngarepin Deki. Mbak Laras. Ini Kemal namanya, kenal. Kemal kok lo di sini? Gue nemenin dia. Panik. Kok lu ada di sini juga? Ya lo ngapain di sini? Ini maksudnya apa? Kenapa lo panik? Kenapa? Bentar lagi bongkar busuknya. Coba kita tonton drama ini ya, kita tonton dulu ya. Lu ada hubungan apa sama dia? Gue gak ada hubungan apa. Bohong. Ngaku. Lu harusnya ngaku. Gue udah tahu kalau lu main sama dia sahabat gue. Lo tanya langsung deh ke Kemal ya. Lah, selama ini kita jadi lu nganggap gua apa? Waduh, kacau. Lu curhat selalu sama gua nemenin lu. Kemal lo jadi temen curhat gue doang. Oh, jadi selama ini lu nganggap gua cuma teman curhat. Deki gue bisa jelasin deh, gue tuh gak ada hubungan Gak ada. apa-apa. Oke, sebentar, saya mau nanya. Kemal kenapa ini ya, kenapa kamu agak-agak seperti hilang arah? Kamu kan tahu nih statusnya si Laras ini adalah masih pacarnya sahabat kamu. Mantan, Mas, bukan pacar. Pada saat curhat-curhat itu, pada Kemal saat gue gak pernah ya bilang gue mantannya Deki, gue gak pernah mau diputusin sama Deki. jadi Kemal itu mau meladeni Laras curhat karena Laras cinta sama Deki, mereka udah putus. Udah. Padahal belum putus ya kemarin pada saat curhat-curhat itu. Gue gak pernah ya cerita sama lo ya. Siapa yang kalau gua bener sih ini putus sama Deki. bingung deh. Berarti lo udah lama main sama sahabat gue. Lo punya bukti apa kalau gue selingkuh sama Kemal? Oke, Jelas dia. Sekarang gini, Mas Kemal, kalau boleh dibocorin sesi curhat itu isinya apa aja sih dari Laras ke kamu? Coba pengen. Seluruh isi curahan hati dia itu dicurhatkan kepada saya. Iya apa aja itu? Tapi Apa gue aja? cuma sebagai teman curhat doang Coba, sama ya, Oh, oke. jadi selama saya ini nggak- emang saya nggak nuduh. lu anggap gue teman. Teman. Jangan baper dulu Kemal. Kemal gini sebentar. Mbak Laras satu, Mbak Laras nggak boleh panik kalau nggak ada apa-apa. Yang kedua, Kemal juga jangan berharap kalian punya hubungan kalau nggak ada pernah menyatakan rasa cinta. Emang ada rasa cinta? Pernah ada menyatakan rasa cinta? Gak pernah mas. Pernah ada menyatakan rasa cinta? Saya pernah nyatain cinta ke dia, tapi dia belum pernah. Ya berarti bertepuk sebelah tangan. Berarti kamunya terus. Udah putus
Sebentar, jangan-jangan Kemal cerita ke Deki kalau kalian tuh ada apa-apanya. Padahal Mbak Larasnya sendiri gak pernah menyatakan cinta ke kamu. Berarti fitnah dari kamu dong. Ya saya sayang sama dia, Mas. Waduh, pakai sayang sekarang bahaya nih. Sekarang gini, pengen tahu Laras itu cerita apa aja ke kamu? Seluruhnya diceritain kepada saya, Mas. Ya, Deki tentang gimana? masalah dia. Apa aja itu? Tentang Deki itu gimana? Ya kalau dia ini orangnya cuek, Mas. Cuek. Semenjak dia putus sama si Laras, dia selalu curhat ke saya, Mas. Ya, Deki dibilangnya cuek. Terus? Cuek. Perilaku dia udah berubah. Oh, oke. Selama pacaran sama si Laras. Oke. Terus? Pokoknya selalu saya yang nemenin dia selama dia putus. Sampai sekarang saya selalu nemenin dia. Oke. Sebentar. Ini kan Laras tadi bilang di awal. Sebentar ya. Sabar ya, sebentar. Ini kan Laras bilang di awal katanya dia itu sering ngintilin Deki sampai ke kantor. Katanya Deki ini ada perselingkuhan nih sama teman kantornya Deki. Itu Laras cerita juga sama kamu? Nah kalau itu saya kurang tahu juga, Mas. Oh, coba maju dulu sih. Kurang tahu juga. Larang cerita kali. Oke, gimana Laras? Deki nggak tahu, ini nggak tahu, emang? Gue emang mau bikin Deki, Mas, karena gue ngerasa ada something. Dia sama teman kantornya tuh dia udah mulai memberikan perhatian lebih ke teman kantornya. Sekarang gini, poin satu saya luruskan ke Deki. Deki bahwa yang baper adalah sahabat kamu. Sebenarnya tidak ada hubungan di antara mereka berdua. Dengerin, gue tuh nggak pernah selingkuh sama siapapun. Tapi udah terima, udah putus. Hah? Itu satu. Dan poin kedua, kalau menurut Kemal, kalian itu berarti sama-sama sudah berubah. Kamu berubah, versi kamu juga ngomongin Deki itu berubah. Nah sekarang kamu, Mbak Laras, saya tantang untuk membuktikan kalau emang Deki itu selingkuh. Jangan fitnah loh. Kalau emang selingkuh mana buktinya? Bukti nggak? Ayo, mana? Gue mau buktiin, Mas. Dia pernah jalan bareng, makan siang bareng sama Mohon teman maaf, Mbak kantornya. punya handphone kan? Handphonenya nggak jadul-jadul amat kan? Ayo. Foto kali bisa. Hari ini. Mana fotonya? Coba dong. Jangan halu, Mbak. Udah Deki, bilangnya dia sama itu cewek. Lo diem deh, gue punya bukti ya. Pakai mana? Gue punya bukti Oke. ya. Lo gak usah kebanyakan. Sekarang gini, saya tanya. Deki, saya tanya sama kamu. Ya, saya tanya sama kamu. Kalau Laras kan pernah ngeliat kamu tuh makan siang segala macam sama teman kantor kamu. Kamu pernah ngeliat mereka berdua berbuat sesuatu nggak? Ayo lo. Ini, mereka hampir setiap saat selalu bikin alasan dan nggak tahu mereka kemana. Selalu berduaan. Kosan. Gue kan udah bilang, gue sama Kemal tuh cuma saling curhat. Dan gue udah yakin banget, lu sahabat gue tahu kalau lu selingkuh sama si Laras. Apa yang mereka lakukan yang pernah kamu lihat dari mata kepala kamu sendiri? Mereka jalan berdua. Terus? Kasihan banget. Apa lagi? Gue jalan berdua karena gue curhat sama Kemal. Ya itu salah lu sendiri. Curhat doang. Gue cuma curhat. Curhatnya Terus yang dia bilang apa? Tunggu, curhatnya sambil gerayang-gerayangin tangan apa badan nggak tuh? Curhat sambil pegang-pegang tangan begini, iya. Itu curhat. Lu nggak usah kasar gitu dong. Kenapa? Udah dong, Deki. Gue tuh cuma Justru pengen karena nikah lu sama anggurin dia, gua Udah, lindungin. Kemal, udah. Gue tuh cuma pengen nikah sama lo. Gue cuma pengen punya anak dari lo. Lu dengar itu? Maksa. Lu udah tahu konsekuensi itu. Kalau gue nggak mau nikah, gue cuma mau pacaran doang. Terus gue 5 tahun sama lo, gue dapet apa? Sedangkan lo udah semua nikmatin. Kali Mbak Laras, tinggalin kali. Lu cowok kan? Cowok itu tanggung jawab. Tinggalin kali Mbak Laras, 5 tahun tuh waktu lama loh kalau kalian berbuat apa-apa. Kalau cowok butuh tanggung jawab dong, Mas. Lo harusnya sadar ya. Gue itu sahabat lo. Dan waktu itu gue ngeliat lo di rumah sakit, pegang-pegang tangannya si Laras. Itu apaan? Sahabat macam apa lo? Hah? Nah, itu semua karena lo. Lo nggak bisa ngasih perhatian ke dia. Jadi sebentar, waktu Mbak Laras masuk rumah sakit, kamu kecelakaan itu yang jagain di rumah sakit Deki atau Dia suka datang dan gue tahu itu. Iya siapa? Mas Robi, emang Kemal yang jagain gue. Deki sama sekali nggak nengokin gue. Oh, pacar macam apa begitu? Sama aja. Jadi yang jagain kamu Mbak Laras Kemal. Dari Kemal. situlah sesi curhat itu terjadi. Sebelumnya gue udah sering curhat karena gue ngerasa gue 5 tahun ngejalanin hubungan gak ada tujuan buat apa Mas Robi. Dari hal kecil aja tidak ada perhatiannya, Mas.
Udah, ini nggak ada tanggung jawabnya nih cowok. Dan lo harusnya sadar ya, lo itu perempuan nggak tahu diri. Yang harusnya Lo ngapain sadar sama siapa? laki-laki Yang lain? harusnya sadar tuh siapa? Emang selain dia perempuan nggak tahu diri, dia juga nggak tahu diri. Ngatain dia nggak. Lo itu bener-bener sahabat kurang ajar lo. Ya ini, lu kalau emang sayang sama dia, Sahabat macam lu lindungi apa tuh? dia. Gak ada. Lo ngomong apaan sih? Gak jelas bang, sumpah. Tajam. Sahabat, lo itu Gua kasihan sama dia yang selalu nggak ada ngakurin. kasih-kasihan. Dia Lu tuh cewek cuek. gue. Harusnya lo ngerti itu. Aja. Gimana gua mau ngerti sedangkan lu Ih, masa cowok berantemnya pakai mulut? Tendang kali, tendang. Tonjok. Gitu, kalau nggak gila senang lo. selesaiin ini di luar. Masa berantem pakai Jangan. mulut? Mau selesai di luar di mana lagi? Ayo di luar, ayo sekarang. Ayo ikut Ayo, gua. Ayo. Udah. Jangan ikutin hostnya. Udah. Tenang. Kalau emang nggak senang selesaiin di luar. Atau jangan-jangan emang Laras tuh pengen ngancurin persahabatan ini ya? Nggak ada mas. Kayaknya iya deh. Iya ya. Nah, sekarang gini, saya tanya sama siapa? Kemal. Kamu sini. Kemal, emang kamu pengen nikahin Laras? Kalau dia selalu kayak gini, aku siap mas, tanggung jawab. Bilang aja dari awal lo emang udah suka sama dia. Ya udah sih. Dan lo mau ngerebutin dia dari gua ya? Tapi karena dia selalu kayak curhat sama gua merasa kasihan sama dia. Selalu gantungin. Lo kalau bener-bener mau sama si Laras, ambil sono, ambil. Nggak perlu pakai tolak-tolakan dong. Saya tanya sama Laras, yang kamu pengenkan, yang kamu impikan itu anak dari Deki atau pernikahan dari Deki? Gue tuh pengen nikah sama Deki, gue pengen punya anak sama Deki. Sekarang gue ngejalanin 5 tahun berhubungan tuh buat apa Mas Robi? Kenapa sebegitu cintanya sama dia? Dia nggak mau. Saya tanya, kenapa sebegitu cintanya sama Deki? Ada apa? Gue nggak tahu, gue pokoknya sayang banget sama Deki. Gue nggak mau putus sama Deki. Dan Dekinya udah nggak mau sama kamu, jangan dipaksakan dong. Saya nggak bisa, saya sih berharap ini teman-teman saya yang cantik ini dapat pasangan. Kebetulan si Dekinya pengennya single, udah nggak mau sama kamu lagi. Iya, dan dia kamu maunya sama dipaksakan. gue. Gini ya, ada orang yang cinta sama kamu loh. Terkadang kita tuh tidak menghargai orang yang dekat ternyata lebih cinta sama kita. Yang jauh, yang nggak menghargai kita, kita cintain mati-matian malah menyiksa kita. Lebih baik yang dekat walaupun ya biasa aja sih mukanya, tapi kan cinta sama kamu. Nggak bisa Mas Robi, bener nggak bisa. Coba dulu. Pada nggak ada yang mau. Ingat. Kamu waktu kecelakaan pernah mau mati kan? Siapa yang di samping kamu? Kenapa nggak Diam. Siapa yang di samping kamu? Kemal. Ya udah, berarti dia yang penyelamat kamu, bukan laki-laki ini. Udah, kalian jadian aja. Sudah lama aku perjuangan mas. Terus? Udah lebar. Tapi dia emang nggak bisa buka hati buat aku mas. Ya tapi kan cinta itu kayak tanaman aja, pelan-pelan lu pupukin, lu siram, lu jaga, lu urus, bisa mungkin tumbuh nantinya. Gini aja, tenangin diri dulu, duduk dulu boleh. Kalau nggak saya nggak mulai-mulai nih. Ya nggak apa-apa. Diam lo diam. Bawa silakan. Oke, saya pengen, ya ini kan agak jauh dari Deki ya, biar kalian nggak terlalu kaku. Coba Kemal yakinkan Laras lagi, you say something lah ke dia. Sekarang lu mau bukti apa lagi dari gua? Gua itu benar-benar sayang sama lu. Sebagai laki-laki yang satu itu. Sorry Kemal, gue nggak bisa. Gue 5 tahun sama Deki itu nggak gampang. Deki udah tahu banget gimana gue, gimana keluarga gue. Tapi rencananya malam ini gua mau ngelamar lu. Di depan semua manusia-manusia ini. Keluarin apa tuh dong ya? Semoga kamu jadi istri aku. Apa-apa nih? Lu kesini niatannya apa? Mau macarin dia? Udah. Atau mau cari yang baru? Cukup. Udah Kemal, udah. Ngapain lagi laki-laki kayak gini? Bungkus. Kemal, Udah lah, Kemal dengerin gue, udah. Gini ya, siapa? Laras sama Deki. Laras harus terima kenyataan kalau kalian tuh udah nggak satu jalan, udah beda prinsip. Dia pengennya kumpul kebo doang, kamu pengennya nikah. Udah nggak bisa ketemu. Yaudah, lagian masih ada Eci sama Eva kan yang demen kumpul buffalo kan. Oke? Turun aja, kita turun. Eci sama Eva sini yuk, turun yuk. Turun, sini turun. Oke. Ya, lu lihat Eci, Eva dibanding Laras ya udahlah. Ini kan mereka yang satu jalan sama lo. Deki, lo pilih dia berdua. Modelnya Ya. Udah.
Udah. Nah, suruh keluar. Kalian nggak usah gangguin mereka, udah. Nggak, mereka tuh udah nggak ada gunanya. Urusin nih berdua nih. Seleb. Itu mending suruh keluar. Ayo. Oke. Gak ada gunanya lu gangguin mereka. Keluar deh. Deki, apa nih mau ngasih pertanyaan atau tantangan? Ayo. Oke, karena gue ngelihat dari dua wanita cantik ini lebih dari si Laras, gue pengen banget kalau cewek itu makan pisang seksi sambil nyelupin apa gitu. Deki, apa-apaan lo? Lo gak pernah nyuruh gue kayak gitu ya? Karena lo gak bisa. Masalahnya bukan sama lu semua. Masalahnya bukan sama lu, nggak usah pegang-pegang. Lo urusin tuh cewek lo yang suka sayang Udah. Nih lurusin nih lu. Kenapa gak boleh jangan? Ya, Dengerin. Keluarkan pisangnya langsung, yuk cepet keluarkan pisangnya. Yuk. Ini ada pisang sama coklat enak. Karena Deki kamu suka pisang coklat ya Deki ya? Iya. Iya. Dan makannya harus seksi. Makannya harus seksi. Yuk. Hand sanitizer udah ada itunya ya. Abang semprot juga itunya yuk. Protokol sekali Sudah disemprot. Nah, oke. Eci, Eva, ini ada 2 pisang ya. Aduh. Dicelupkan ke coklat cairnya karena Deki suka makan pisang. Ini cowok-cowok kok suka makan pisang sih Deki, geli deh. Gelai deh Deki, gelap. Ya, sudah bisa, Eci, Eva. Silakan 1, 2, 3. Ini ya, pilihnya yang gede ya. Yang gede. Yang memuaskan aku memilihnya. Yang konte ya, jago lah gitu-gituan. Oh iya. Karena lu gak enak, jadi lu ditinggalin kesian Coba deh. gimana sih cara makannya? Berat ya. Bibir bawah. Ya. Si Laras nggak bakalan bisa seperti begini. Gila. Saya nggak tahu di balik cara makan pisang mereka ini terlihat sangat expert sekali ya. Sahabat saya bisa melihat masa lalu mereka, apakah mereka terbiasa untuk makan pisang-pisangan ya. Coba yuk, Roy Kiyoshi bergabung Roy Kiyoshi. Silakan dibereskan dulu ibu-ibu PKK, silakan. Deki, mungkin Eva sama Eci ini terlihatnya nakal, tapi saya pengen tahu lebih dalam tentang mereka. Kamu pengen tahu nggak? Banget. Ya, langsung aja saya panggil teman saya yang bisa melihat seseorang lebih dalam. Roy Kiyoshi bergabung deh, silakan. Halo Robi. Halo Roy. Deki, Roy ada 2 wanita yang terlihat nakal, tapi saya pengen tahu mereka lebih dalam. Silakan Roy. Baiklah, sebelum masuk ke dalam mereka, aku pengen ngiterin tribun di sini. Hah? Ada apaan lo? Saya merasakan ada aura negatif di sini, Robi. Hah? Di panggung? Aura gimana, Roy? Baiklah. Jangan dari Laras. Baiklah, saya sudah menangkap frekuensinya. Saya minta lemari mantra saya. Wow, Lemari ini datangnya dari Jepang. dari Jepang. Keren banget. Dikirim langsung lewat kapal. Ekspedisinya berapa hari, Roy? Bentar dong, seminggu juga nyampe. Wow. Laras, kamu turun sini. Saya? Ya, Kok Laras? Ya kan nama lu Laras. Iya, siapa lagi? Laras. Roy, kan saya minta Eci sama Eva yang dibongkar. Tapi entah kenapa hati saya pengen pilih Laras. Kamu duduk dulu di sana. Mana? Saya akan mentransfer energi ke dalam lemari mantra ini. Jadi muter-muter. Bilang juga kan? Kenapa nih, Roy? Dia merasakan energi negatif dari seseorang, Robi. Oh, ini dapat kiriman jadi Laras ini. Betul, dia ada dapat kiriman dari seseorang yang dengki dan orang ini ada di sekitar kita, Robi. Di studio ini. Betul sekali. Tampaknya kita harus cari orang ini, Robi. Oke, silakan Roy, apa yang harus dilakukan? Roy tadi bilang di sini katanya. Di mana, Roy? Entah kenapa saya ingin ngecek di arah sana, Robi. Hah? Di arah sana? Apa yang bisa saya bantu? Ikut saya, Robi. Hah? Loh, kok keluar studio?
ada CCTV nggak sih? Serem. Ada. CCTV. Real time nggak CCTV-nya? Dicek handphonenya siapa kek? Om Leo kek atau siapa? Boleh dong. Handphonenya Om Leo mana? Coba dong. Soalnya ini menurut penglihatannya Rol 15 menit lalu orangnya di sini. Oke, ini parkiran. Roy, ini orangnya Roy, pakai baju merah. Belum. Sini dulu deh. Bentar, Robi. Jadi fokus ke sini. Oke, ini ruang. Oh, ini gerbang masuk dari belakang. Ini ruangan sini. Nah, terus Ini Robi. masuk sini. Oh, dia nggak jadi, dia keluar lagi. Ih, serem banget sih. Ah, ini. Lah, ini kan tempatnya. Oh, dia masuk sini. Tunggu bentar, Robi. Ini kan. Betul kata Roy tadi. Tapi nggak ada orang di sini. Nggak ada orang. Kok nggak ada ya? Ini kan properti anak-anak, Roy. Buat syuting nggak ada. Ah! Kamu ngapain? Hah? Nyamperin? Nyamperin Oh, Deki. betul, Deki. Coba masuk aja lah. Kalau kita masukin studio aja ya. Aja. Masuk aja. Deki, kamu kenal nggak? Ini Adel namanya. Buka Rahma. masker. Iya, gue kenal nih. Ini Rahma namanya nih. Rahma. Lo yang selingkuh sama Deki. Lo ngaku sekarang Deki ya. Lo udah selingkuh kan sama perempuan ini? Sih, Rahma, ngapain lu kesini? Ini Rahman namanya. Ya gue cuma takut mau dijahatin sama orang-orang. Coba Mas sini Robi, Mas dulu, Robi. sini dulu. Sebentar, sini. Facial mana? Lu ngapain kesini, ha? Gue cuma takut mau dijahatin orang-orang, apalagi sama cewek-cewek di sini. Hah? Terus apa urusannya sama lu gitu? Mas Robi, sekarang gue punya bukti ya kalau Deki udah selingkuh sama perempuan ini. Gua nggak ada pacaran sama dia. Eh. Lu tanya sendiri sama dia. Gua ngikutin lo, lihat lo makan siang bareng sama perempuan ini ya. Sini, jelasin sama dia. Apaan sih? Kita pacaran nggak? Jelasin sama dia. Ngaku Apaan lo sih, Rama? Ngapain lu kesini, pacaran? Rama? Ngaku lo. Udah. Laras. Sudah. Sini kamu sini. Gini aja. Jadi sekarang kamu jujur aja. Kamu ngikutin Deki kenapa? Ya karena takut Deki dijahatin sama orang-orang, apalagi sama cewek-cewek di sini. Bohong lo selingkuh. Bentar, jangan kasihan. Satu, saya nanya lagi sekarang. Kamu betul satu kantor sama Deki? Ya. Oke. Kamu sering ngikutin Deki atau memang kamu disuruh ngikutin Deki atau kamu ini apa posisinya di kantornya apa? Ini bos, ini sekretaris atau gimana? Kenapa ngikutin terus? Ya emang aku mau aja gitu. Mau aja gitu, maksudnya ngikutin terus gitu? Ya, Kita ini temenan kerja satu kantor. Emang kenapa kalau Kamu obsesi ya sama Deki ya? Obses banget. Dudukin aja situ Roy, biar dia jujur coba. Siap. Ini lemari kejujuran nih. Silakan Rahma masuk ke dalam sini. Duduk situ. Perasaan saya bilang orang ini jahat loh, Robi. Masa sih Roy? Kayak lempeng-lempeng aja begini orangnya, malah kayak nggak pernah makan. Robi, orang ini sebenarnya jahat, membuat Laras itu terpengaruh dari jadi dengki, jadi mudah marah gitu, dan sebenarnya dia ada obsesi Robi sama si Deki ini. Obsesi? Obsesi, perasaan saya tuh bilang dia tuh kayak menguntit Deki seperti hal-hal kayak apa ya, stalker. Apa? Stalker. Dan bener-bener kayak dia pengen miliki Deki sebenarnya. makanya datang. Malas ya. Dia kayak polos begini. Laras, kamu tahu nggak yang nyebabin kecelakaan kamu siapa? Siapa? Dia. Lo yang udah bikin gue mau mati. Ya udah terserah gue dong, suka gue. Oh my God, itu pembunuhan berencana loh. Lo kayak bisa nyari cowok yang gue dong. Tau gak lo? Nah, apa sih lo? Gila lo Semen kasar lo. Lo udah bikin gue mau mati lo. Oh, dong Serius, amat Kak? kasar gue. Kenapa kamu lakuin itu? Karena aku suka sama Deki. Gila lo jahat banget. Ada. Apa sih lo? Aku juga ngerasa penasaran dari tadi dia bawa tas gitu. Boleh saya periksa ke atasnya? Saja. Jangan-jangan di dalam itu ada foto-fotonya Deki lagi. Nih ketemu Robi. Wow. Astaga. Wow. Robi lihat. Dia gak baik, ternyata dia yang gak baik. Telanjang dada. Saya mau minta rambutnya Rahma untuk saya Roy ritual. butuh apa dari tim? Saya butuh wadah dan lighter. Rama, kamu suka sama Deki sejak kapan?
Udah lama. Jadi kamu ngintilin Deki terus? Saya minta rambutnya Rahma ya. Berarti lebih freaknya adalah kamu bisa masuk diam-diam ke rumahnya Deki ya? Ini perempuan. Saya akan bakar rambutnya Rahma dan semoga dia bisa mengaku atas apa yang dia lakukan di sini. Dia udah ngaku sih, Roy. Tapi dia itu agak psycho sih, Robi. Dia ngerasa tidak bersalah. Ada yang dia sembunyikan gitu. Rahma, saya tanya sama kamu. Jadi kamu suka sama Deki? Iya. Iya. Apa yang udah kamu lakukan kepada Deki selain mencuri boxernya, foto-foto dia kamu simpan? Kalau waktu di kantor aku sering ngintipin Deki di kamar mandi. Ih, Gila lu ya. Tapi saya jadi nggak suka Mas Robi so kecil. wah, betul berarti kata Laras tadi. Kamu tahu nggak kalau ngintilin, stalking ini bisa dilaporin polisi, bahkan sampai masuk ke rumah orang, masuk ke properti orang itu bisa dilaporin polisi loh. Gue bisa tuntut lu loh ya. Ya aku nggak takut. Nggak takut. Kayak gitu. Manusia gimana? Dasar Dia kayak lempeng-lempeng. Sebenarnya si Rahma itu mempunyai gangguan kejiwaan sih di sini, yang lebih kena psikisnya dia. Seperti itu. Gini aja. Sedikit rambutnya begitu gimana semuanya dibakar. Saya punya dokter bagus sama manajer saya nanti ya, kasih tahu ya. Anggi jemput aja. Siapa kanterin ke manajer gue. Mbak Tita. Nanti saya kasih tahu ada dokter bagus buat kamu. Ini oke, keluar aja. Ke rumah sakit jiwa aja. Ya. Pergi lo, gak jelas banget. Sumpah. Kalau ngomongin aja lo. Apaan sih? Deki, ini jemurannya taruh sini dulu. Sekarang gini, ini kan masih ada Eci, ya sama Eva, masih ada, saya nggak tahu dia masih pacar kamu atau udah mantan kamu. Laras udah mantan gua. Udah mantan ya? Udah mantan. Jadi udah selesai? Gak ada gua. Udah, jadi oke. Jadi Laras udah nggak lagi nih? Nah, sekarang gini, Eci sama Eva, ukuran penting nggak buat kalian? Penting dong Kak Robi. Jadi mau apa enggak? Enggak deh. Aku berubah pikiran Kak Robi. Kalian yakin? Aku naik ke atas sama lagi ya gue? Kak Robi ya. Yakin? Ya udah balik duduk lagi aja. Udah makasih deh buat yang lain. Bye Deki. Nih, Deki, pertanyaan terakhir saya sama Roh, ini Laras sebenarnya masih menanti kamu. Terserah kamu sekarang, kalau emang pengen balikan sama Laras, balikan. Kalau nggak balikan, ya ikhlasin aja Laras sama si Kemal. Gimana? Mau apa nggak? Sorry Mas Robi. Udah cukup ya Dek ya, semuanya ngebuka mata gue. Lo emang bener-bener gak pantas buat gue. Oh. Dari tadi sadar kayak gitu aja susah banget. Lo bilang kayak gitu karena lo emang udah milih dia dari awal? Atau baru sekarang ngomong begitu? Terserah ya, lo mau ngomong apa. Yang jelas lo ya Kemal. Wow. Pergi! Pergi kalian! Wow. Laras pilihan yang tepat. Semoga cepat dinikahin ya. Ingat ya cewek-cewek, masih banyak cewek lain di luar sana yang mau sama gua. Bye. Kejadian demi kejadian kita lalui bersama dan tampaknya memang belum jodohnya kalian, nggak apa-apa ya. Kapan-kapan nanti main lagi ke Garis Tangan. Sekarang saya pengen dengar dulu komentar dari para garis keras. Yang pertama kita pengen dengar dari Mas Riko. Mas Riko, apa komentarnya? Silakan. Ya, halo. Ada Roy juga di sini. Ya, saya Mas Ubi, saya ingin komentari Mas Ubi. Ya. Untuk pas pertama, ya intinya kenapa yang lusuh atau yang deket kakaknya ya. Biasa, kan sayang sama adiknya. Ya, udah itu untung adiknya tidak dapat pasangan dari Garis Tangan. Kalau dapat pasti hebat. Kan kakaknya main ilmu ya. Sebenarnya yang lebih rusuh itu bukan kakak-kakaknya. Saya pribadi lebih rusuh tadi. Terima kasih Mas Riko. Sekarang saya pengen ke Mbak Hilda. Hilda, silakan. Hilda mau kasih komentar nih. Iya. Menurut saya itu pasangannya nggak bener deh. Mendingan kita milih temennya. Oh, kenapa? Kuat. Oh, betul sih ya. Lagian 5 tahun ya Mbak Hilda. Mbak Hilda pernah nggak dipacarin selama 5 tahun? Gak dinikah-nikahin? Aku belum pernah pacaran 5 tahun.
Oh, paling lama berapa lama Mbak Hilda? 2 tahun pernah pacaran. 2 tahun langsung dinikahi? Iya. Iya, Pak, wajar lah orang Mbak kulitnya bagus banget tuh. Makasih ya Mbak Hilda ya. Oke, Roy, tapi memang namanya jodoh kita nggak bisa paksakan ya Roy ya. Dan kalau misalkan melihat tadi dari yang kedua, itu kan dia goalnya adalah bukan pernikahan. 5 tahun, perempuan mana yang cuman pengennya digantungin seperti itu ya? Digantungin mau nggak mau kan? 5 tahun sia-sia loh. Oke, Roy Kiyoshi, terima kasih sudah mengungkap banyak sekali fakta dan juga tabir kehidupan hari ini. Dan pesan dari kami berdua buat Anda semua, tidak pernah ada kata menang atau kalah dalam percintaan. Yang ada hanyalah cinta yang saling memberi dan juga menerima apa adanya. Kami berdua pamitan sekarang, selamat malam, sampai jumpa. Thank you semua, dadah.